Pernahkah kamu bertanya, kenapa sebuah rumah bisa disewakan dengan harga yang terlalu murah? Mungkin karena lokasinya kurang strategis? Atau bangunannya sudah tua? Tapi bagaimana jika alasannya jauh lebih mengerikan dari itu? Di sebuah gang sempit yang jarang sekali dilewati orang, berdiri satu rumah kontrakan tua. Catnya sudah mengelupas di sana-sini. Pintunya selalu berderit saat terbuka. Dan jendela-jendelanya selalu tertutup rapat, seolah menyembunyikan sesuatu. Warga sekitar bahkan enggan menyebut alamatnya. Mereka hanya mengenalnya dengan satu nama, Rumah Berdarah. Dan malam ini, aku akan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah itu. Kisah ini dimulai dari seorang pemuda bernama Raka. Ia baru saja pindah ke kota itu untuk bekerja. Dengan gaji yang pas-pasan, Raka sangat bersyukur saat menemukan sebuah iklan kontrakan yang harganya jauh di bawah normal. Tanpa pikir panjang, ia langsung menemui pemiliknya. "Murah banget, Pak. Kenapa ya?" tanya Raka dengan penuh harap. Bapak tua pemilik rumah itu hanya tersenyum kaku. Tatapannya sulit diartikan. Ia menjawab pelan, "Kalau kamu kuat tinggal di situ, silakan saja." Sebuah jawaban yang aneh. Tapi Raka terlalu senang untuk memikirkannya lebih jauh. Ia pun langsung setuju untuk menyewa rumah itu. Malam pertama berjalan dengan normal. Raka membereskan barang-barangnya, merasa lega akhirnya punya tempat tinggal sendiri. Ia tertidur lelap karena kelelahan, sampai tepat jam 2:13 dini hari. Raka terbangun oleh suara tetesan air. Tik, tik, tik. Tapi anehnya, suara itu terdengar terlalu kental, bukan seperti suara air biasa. Dengan mata yang masih setengah terpejam, ia menyalakan lampu di samping tempat tidurnya. Saat ia menengadah ke langit-langit kamar, sebuah tetesan jatuh tepat di wajahnya. Darah. Warnanya merah pekat dan terasa hangat. Seketika Raka panik bukan main. Ia melompat dari kasur, berlari ke kamar mandi, dan mencuci wajahnya berkali-kali, seolah ingin menghapus kengerian yang baru saja ia rasakan. Setelah sedikit tenang, ia kembali ke kamar. Namun, lantai yang tadi bersih, kini dipenuhi jejak telapak kaki berdarah. Jejak itu kecil, seukuran kaki perempuan, dan anehnya, mengarah ke dapur. Dengan langkah gemetar dan jantung yang berdebar kencang, Raka memberanikan diri mengikuti jejak itu. Sampai di dapur, pemandangan yang menyambutnya membuatnya hampir muntah. Dinding dapur penuh dengan bekas telapak tangan berwarna merah, seolah seseorang baru saja diseret paksa sambil meronta-ronta. Dan di sudut ruangan, ia mencium bau anyir yang sangat menusuk hidung. Tiba-tiba, BRAK, pintu kamar belakang yang tadinya tertutup rapat, kini terbanting terbuka dengan sendirinya. Raka menelan ludah. Seluruh tubuhnya kaku karena takut. Dengan sisa keberanian yang ia punya, ia berjalan pelan dan mengintip ke dalam kamar gelap itu. Di sana, di tengah ruangan, ia melihat sosok seorang perempuan berdiri membelakanginya. Tubuhnya penuh dengan luka sayatan. Rambut panjangnya yang basah menutupi seluruh wajah, dan darah segar menetes tanpa henti dari perutnya yang terluka parah. Perlahan, perempuan itu mendongak. Wajahnya pucat pasi, matanya kosong. Dengan suara parau yang bergetar, ia berbisik, "Rumah ini dibayar dengan darah." Seketika, lampu di seluruh rumah padam total. Gelap, hening. Hanya ada suara napas Raka yang tersengal-sengal. Beberapa saat kemudian, saat listrik kembali menyala, Raka sudah terduduk lemas di lantai ruang tamu. Tubuhnya gemetar hebat, pikirannya kosong. Di tangannya, tergenggam sebilah pisau dapur yang berlumuran darah, dan tepat di hadapannya, terbujur kaku tubuh perempuan yang sama dengan yang ia lihat tadi, tak bergerak. Darah segar mengalir membasahi lantai. Belum sempat Raka mencerna apa yang terjadi, terdengar suara ketukan keras di pintu depan. Warga dan polisi sudah berdiri di sana. Wajah mereka tegang. Bapak tua pemilik kontrakan itu juga ikut datang. Ia menatap Raka dengan tatapan kosong, lalu bergumam pelan. Korban ketiga, Raka berteriak histeris, bersumpah bahwa ia tidak membunuh siapapun, tapi semua sia-sia. Polisi kemudian menemukan fakta mengerikan dari penyelidikan mereka.
Setiap penyewa laki-laki sebelumnya mengalami hal yang persis sama. Mereka diganggu oleh arwah perempuan itu. Dan pada akhirnya, mereka sendiri yang menjadi pembunuh berikutnya, seolah dirasuki untuk mengulang tragedi yang sama. Rumah itu tidak pernah meminta uang sewa, ia hanya butuh tumbal sebagai pengganti. Kini, rumah itu kembali kosong. Disewakan lagi dengan harga yang sangat murah, sangat menggiurkan bagi siapa saja yang tidak tahu ceritanya. Jadi, jika suatu hari nanti, kamu melihat iklan kontrakan yang harganya terlalu bagus untuk jadi kenyataan, ingatlah satu hal. Tidak semua harga murah dibayar dengan uang. Kalau kamu cukup berani, coba tulis di kolom komentar. Aku berani tinggal di sana. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini, karena masih banyak kisah horor lain yang mungkin saja terjadi di dekat tempat tinggalmu. Selamat malam, dan semoga kamu tidak mendengar suara tetesan darah di langit-langit rumahmu malam ini.